Shalom anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, materi kali ini dalam video pembelajaran ini berbicara mengenai sidang PPKI yang ketiga. Sidang PPKI ketiga ini berlangsung tanggal 22 Agustus tahun 1945. Kira-kira apa yang dibahas dalam sidang tersebut? Kita lihat pada video ini. Baik, sidang PPKI ketiga ada 3 hal yang dibahas dan disepakati pada sidang tersebut. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, kemudian pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang ketiga adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Yang pertama yaitu pembentukan KNIP. Nah, anak-anak sekalian, pembentukan KNIP dan KNID sebelumnya sudah dibahas pada sidang PPKI ke-1 dan ke-2. Nah, pada sidang PPKI yang pertama atau yang ke-1, tanggal 18 Agustus tahun 1945, juga ada gagasan untuk dibentuknya KNIP. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Agustus 1945, pembentukan KNID. Tentunya ini dua hal yang berbeda. Kalau KNIP itu di pusat, sedangkan KNID itu di bagian daerah. Contohnya di provinsi dan juga masuk ke kabupaten. Intinya dia itu dalam lingkup daerah. Oke, KNIP itu resmi dibentuk pada 22 Agustus tahun 1945 pada sidang ketiga PPKI ini. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1945, anggota KNIP dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Jadi, jumlah anggota KNIP itu ada sekitar 137 orang yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah serta anggota PPKI sebagai intinya. Nah, tugasnya seperti apa? Tugas KNIP itu adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau KNIP berarti pemerintahan pusat, dalam hal ini presiden, sedangkan KNID berarti membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintah di tatanan atau di tataran lebih rendah, seperti gubernur dan bupati. Nah, yang berikut adalah struktur organisasi KNIP. Nah, itu terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Nah, ketua itu adalah Mr. Kasman Sigodimejo, kemudian wakil ketua 1 M. Sutarjo, wakil ketua 2 Mr. Yohanes Lato Harhari, dan wakil ketua ketiga adalah Adam Malik. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang di samping ini adalah dua gambar. Yang pertama adalah sidang KNIP. Kemudian yang gambar kedua adalah para ketua dan wakil ketua KNIP. Yang kedua adalah pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, PNI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sebenarnya yang lebih tepat adalah penetapan menjadi Partai Tunggal Indonesia, karena PNI itu sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 1927, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1927.
Nah, PNI ini dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, yang berdasarkan pada pendapat rakyat. Nah, di sini menarik ya, dirancang untuk menjadikan negara yang adil makmur dengan kedaulatan di tangan rakyat atau berdasarkan pendapat rakyat. Nah, dari poin kedua dan poin ketiga ini bisa kalian perhatikan, yang poin ketiga, PNI dirancang sebagai partai tunggal negara Indonesia. Nah, bagaimana mau melaksanakan kedaulatan rakyat kalau partainya cuma satu? Kalau partainya cuma satu, otomatis tidak ada pemilihan umum. Karena apa? Karena PNI mau melaksanakan pemilihan umum, mau melawan siapa? Mau melawan partai apa? Nah, jadi ketika PNI itu dirancang sebagai partai tunggal negara Indonesia, otomatis prinsip demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia tidak dapat terlaksana. Tidak dapat terlaksana ya. Nah, poin keempat, rancangan PNI sebagai partai tunggal tidak terlaksana dan dibatalkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Nah, maklumat 3 November 1945 menandai pembatalan rancangan PNI sebagai Partai Tunggal Republik Indonesia. Maklumat 3 November ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Nah, isi maklumat ini mengenai pembentukan partai politik Indonesia. Jadi, berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Nah, dalam hal ini, maklumat ini untuk mencegah Indonesia itu hanya satu partai saja. Jadi dari maklumat ini setelah dikeluarkan, maka muncul ada sekitar 10 partai politik yang didirikan sebagai bentuk reaksi, sebagai bentuk pemenuhan atas maklumat 3 November 1945 ini. Dan ketika maklumat ini dikeluarkan, otomatis dia membatalkan rancangan PNI sebagai Partai Tunggal Republik Indonesia. Oke, itu adalah logo dari Partai Nasional Indonesia. Yang berikut, yang ketiga adalah pembentukan BKR. BKR ini adalah Badan Keamanan Rakyat. Nah, Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini dibentuk dengan tugas sebagai penjagaan umum di setiap daerah di Indonesia. Jadi ini BKR ini sebagai petugas keamanan. Nah, setelah Badan Keamanan Rakyat dibentuk, maka organisasi-organisasi seperti HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Sedangkan anggota dari Badan Keamanan Rakyat tersebut merupakan bekas dari anggota HEIHO, Laskar Rakyat, dan PETA itu sendiri. Baik, setelah sidang ketiga PPKI ini selesai, maka PPKI resmi dibubarkan. Jadi kalau ada soal bilang PPKI dibubarkan kapan, jawabannya adalah 22 Agustus 1945, yaitu setelah sidang ketiga PPKI. Nah, tugasnya kemudian diambil alih oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan mulai melakukan sidang. Baik, sekian materi mengenai sidang ketiga PPKI. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.